menggunakan variasi usia yang sangat berbeda, tapi Rasulullah mampu mendidik istri-istrinya. Mendidik istri-istrinya Rasulullah mampu. Apa yang membuat kita kagum dengan diri kita? Dalam mencari rahmat Allah, bukan nafsu, bukan menggunakan ini itu. Sebagai manusia biasa, makanya ukuran kita kalau mau poligami cuma 4. Karena itu pun udah akan kesulitan kita. Akan kesulitan. Ketika rahmat Allah yang dicari, ketika kasih sayang Allah yang dicari, ya, dan lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu jadilah manusia biasa. Jangan merasa diri unggul daripada manusia yang lain. Bahkan Rasulullah sempat memarahi ketika dirinya dijadikan alat untuk merendahkan nabi-nabi Allah yang lain. Bahkan Allah berfirman, aku telah memberikan keutamaan kepada nabi-nabi yang lain yang berbeda keutamaannya. Jadi walaupun Rasulullah itu yang sangat kita cinta, yang sangat kita kagumi, yang bahasa mudahnya maaf ini bahasa kasar, kita membedakan dengan nabi-nabi yang lain. Tapi Rasulullah tidak ingin kita merendahkan nabi-nabi yang lain, karena memang kita mengikuti risalahnya saja. Ya, intinya menetap kita akan mempelajari nabi-nabi yang lain bagaimana, cuma syariatnya yang berbeda. Ya. Jadi ketika kita iman kepada seluruh kitab, kita semua iman. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, satu itu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi unzila min qablika, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Hanya bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab Nabiullah selain Nabi Muhammad SAW. Kalau kitab-kitab mereka bisa dipalsukan karena umatnya tidak menjaga. Rasa takutnya kepada Allah tidak paripurna, tidak sempurna. Jadi kalau umat Rasulullah, kata Rasulullah SAW, la tajtami ummati ala dhalalatin, la tajtami ummati ala dhalalatin, tidak akan kumpul umatku dalam kesalahan. Jadi kalau umat Rasulullah nggak bisa dan tersesat. Mungkin ada seorang ulama yang bilang, sahabat-sahabat Rasulullah yang pernah ketemu Al-Quran, nggak bisa ulama itu, nggak akan berani. Apalagi setuju dengan ulama-ulama yang lain, nggak mungkin. Itu mustahil kalau dalam Islam. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang benar takutnya kepada Allah itu ya orang itu benar takutnya kepada Allah. Dengan ilmu itu akan membuat kita benar takutnya kepada Allah. Ilmu itu akan mengatakan ketakutan kita yang benar kepada Allah. Tidak palsu. Ya jemaah yang berbahagia. Jadi kalau ada yang palsu takutnya kepada Allah, dia lebih takut kepada kekurangan harta, dia lebih takut terhadap kehilangan jabatan, lebih takut terhadap yang lain-lainnya yang saya tahu satu-satunya, yang mungkin juga itu akan menggoda kita dan lain sebagainya. Kata-kata wira itu sebenarnya sangat buruk di kita. Ya. Bahwa sekali jangankan harta, nyawa kita pun akan lepas dari diri kita. Nyawa kita saja akan lepas dari diri kita. Ya. Dan lain sebagainya. Oleh sebab itu nggak pernah seperti itu. Ya. Allah yang mempunyai kekuasaan seperti itu. Ya. Dan lain sebagainya. Ya, jadi memenangkan diri sebagai manusia biasa ini penting pada hidup.
istri yang banyak ngomelin kita, ya memang kayak begitu. Bukan kita yang banyak ngomel, biarin dia yang banyak ngomel. Aduh, bosan banget ini cara istri, nggak ada gunanya ini. Ya, nggak usah ngomong kayak begitu, biarin memang dia begitu. Kita dengerin. Coba Rasulullah SAW itu permintaan Aisyah dan sebagainya. Cuma Rasulullah SAW itu manja sama istrinya. Ketika ada galau dia tuh seringnya tidur di paha istrinya. Baik ketika Khadijah maupun kepada Aisyah. Ya. Jadi beliau tuh sering tidur di paha istrinya. Dan istrinya tuh paling senang gitu ketika memegang kepala Rasulullah SAW. Apakah istri Rasulullah SAW ini tidak pernah marah kepada Nabi Allah? Pernah Pak, sampai kompak mereka. Siti Aisyah apakah tidak pernah cemburu? Pernah Pak. Sampai dia bilang, ya Muhammad, apakah aku sudah lebih cantik daripada istri-istri kau yang lain? Dipeluknya Siti Aisyah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mengurangi kecintaan beliau kepada istri yang lain, tapi mampu melunakkan hati Siti Aisyah. Jadi problem rumah tangga Rasulullah juga ada, bukan tidak ada. Jadi dalam menghadapi marah istri, lihat Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah membantah istrinya yang sedang marah. Ketika yang lain mendapat ghanimah, rampasan perang, Rasulullah tidak mendapatkan karena mengutamakan yang lain dalam kondisi ekonomi yang luar biasa. Istrinya sedang menunggu, siapa tahu ada harta yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Enggak ada Pak. Mereka kecewa semua. Ya Allah, ini gimana ya? Apakah aku makan batu? Ya dan sebagainya. Jadi bapak sekalian, ya kepentingan kita untuk menjadi manusia biasa seperti itu. Ya. Jadi ketika menghadapi orang lain, ya orang lain juga sama dengan kita, manusia biasa. Keadaan pembicaraannya manusia sama manusia. Ya. Jadi mana manusia biasa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah manusia yang punya nilai-nilai sosial. Dia membutuhkan orang lain, dia mau bercerita kepada orang lain, mau berbagi kepada orang lain, mau berbagi cerita kepada orang lain dan sebagainya. Yang bedanya adalah satu dengan yang lain adalah ketakwaan. Jadi ketika tetangga kita cerita kepada kita yang dia bilang jangan bicara, jangan ngomongin sama orang lain, saya takut ini diomongin sama orang lain. Ya Bu, saya takut ngomongin sama orang lain. Kita pun nggak ngomongin sama orang lain. Ini maaf ya, saya cerita jangan ngomongin sama orang lain karena dia pesannya juga begitu. Saya mau cerita ini tolong jangan ngomongin sama orang lain. Ya sama itu ngomongin sama orang lain. Kayak anak gitu. Nah nanti tolong ya kalau ada yang nyari bapak, bilangin bapak nggak ada. Kemudian ada yang nyari bapaknya. Ada bapak kamu nggak? Tadi bapak ngomong ada yang nyari bapak nggak ada. Oh kalau bisa bapak kamu ada? Enggak, bapak ngomong tadi kayak begitu. Kalau ada yang nyari bapak nggak ada. Ya. Itu namanya. Jadi istilah kata kita takwa Allah. Ini udah rahasia dia memang ingin curhat kepada kita. Memang ada nilai-nilai negatif yang dia punya, yang dia sampaikan. Ya udah tutup, itu maknanya.
Ini orang lain curhat kepada kita, kemudian kita publish. Nah itu yang nggak bertakwa namanya. Ya. Akhirnya dia tidak pernah curhat kepada kita. Dan akhirnya dia sadar sendiri. Nah ini kekurangan umat Islam. Coba zaman Rasulullah, apa juga curhat. Ada sahabat yang ya Allah, gara-gara suaminya nggak mau nyukur jenggot, nggak mau nyukur ngerapihin gitu, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin cerai dengan suamiku. Loh, kenapa? Dia lihat aja, kayak orang apa tuh dia? Nggak ada manis-manisnya. Kumis dipiara, bulu dipiara, hal yang perlu dipotong gak dipotong sama dia. Nggak ada pantas-pantasnya. Maka dibilang suami Allah, apa yang menjadi permintaan istri kamu ikut, itu kan nggak ada salah. Malah kamu lebih ganteng, lebih enak, lebih ditaksir sama yang lain juga. Istilah kata gitu, coba ya. Rasulullah tempat curhat, curhat. Kemudian sudah digembar-gemborkan, jangan aja iman kamu seperti si fulana, si perempuan itu. Maka tidak taat kepada suami dikarenakan suaminya berperilaku begitu. Tidak Rasul gembar-gemborkan. Ya. Bahkan Saudah berkata, saya tidak bisa dengan sangat. Kenapa? Karena aku bukan ingin nikah dengannya. Loh, ingin nikah sama siapa? Ya sama engkau ya Rasulullah. Akhirnya Saudah pun dinikahi oleh Rasulullah. Saat gimana ini? Tidak langsung. Karena dia maunya mau kita kehilangan, tidak. Ada proses sedemikian rupa yang menjaga. Akhirnya saat mau ya sudah ya Rasulullah. Nah, akhirnya saat menikah dengan wanita yang sangat mencintai diri. Dan saat laparannya yang ketika bapaknya datang, saat saya pulang, tidak, aku akan bersama Rasulullah. Jadi saat anak-anak Rasulullah ya. Dan lain sebagainya. Jadi obat sekarang seperti itu. Yang kedua, kalau kita ingin mengikuti Rasulullah SAW, yuha ilayya. Wahyu itu selalu bersama kita. Kata Siti Aisyah, bagaimana Rasulullah itu karena khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya seperti Al-Quran berjalan. Jadi Al-Quran ini Pak, cari nilai-nilai analisisnya sehingga bisa menjadi amalan ayat kita. Kalau kita seperti ini agar kita istiqomah dengan Islam, kesabaran, amanah, sabar, kita selain mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab kalian. Jadi Al-Quran ini tidak bisa sebenarnya jauh dengan kita. Bahwa sekalian Al-Quran itu bisa dipahami Pak. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah min misli wa naqum syuhadatakum min dunillahi. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran, maka buatlah satu surat aja semisal Al-Quran. Ajak para pakar kamu, siapa saja yang perlu kamu ajak seluruhnya. Yang katanya ahli sastra, ahli bahasa, ahli dan sebagainya. Mindulah salah satu jangan Allah. Maksudnya jangan mengambil menukil dari Al-Quran. Jangan kamu menukil Al-Quran, jangan.
ilam taf'alu wa taf'alu, kamu tidak akan mampu, dan besok kamu tidak akan pernah mampu. Kalau begitu takut maka takutlah kamu ke dalam api neraka, dalam artian amalkan aku. Kalau kita takut kepada api neraka, aku ada di sini. Ya alhamdulillah malam Kamis walaupun tidak persiap-siap belajar ngaji Al-Quran melalui tafsir jalanan. Ya banyak teman-teman yang istilah kata yang paling penting mas, dia mengerti kandungan Al-Quran yang kemana. Memang dia semalam 1 ayat 2 ayat doang, tidak panjang lebar. Karena saya berikan penjelasan ini arahnya kemana gitu, maksudnya kemana, adanya kemana gitu. Ya Pak sekalian. Jadi kalau kita takut kepada Allah, kalau kita takut kepada neraka, ikuti Al-Quran. Ikuti Al-Quran. Nah, kalau kita mau, ini Pak ya, kata Allah dalam surat Al-Qamar itu sampai 4 ayat, belum surat yang lain. Kata Allah, kata dalam surat Al-Qamar, wa naqul ya salam Quran fahimun mudakir. Sungguh telah kumudahkan Al-Quran, kamunya yang nggak mau belajar. Jadi Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah, sudah sangat dimudahkan oleh Allah untuk kita pahami. Walaupun model-model kayak kita memahaminya bukan ayat-ayat mutasyabihat, bukan levelnya. Level kita itu ayat-ayat muhakamah, ayat-ayat buku, ayat-ayat yang analisanya ini masalah realitas. Seperti wailun likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang mengumpat dan yang menjelek-jelekan. Kita nggak boleh ngumpat, nggak boleh ngomongin gosip gitu loh, nggak boleh ngomong aduh si lurah itu singkatan Pak, luhur sabelah. Luhur itu apa banyak tinggi sebelah. Itu kalau bahasa Sunda luhur sabelah, tinggi sebelah. Itu nggak boleh. Ya, naik buta, ya, nggak tahu panggil si GG boleh nggak tuh ya? Panggilannya GG, ya. Orang manggilnya GG tingkatan. Nah, ya mudah-mudahannya gaya. Ya. Tapi insya Allah kita muliakan, kita hormati ya Pak ya. Orang tua juga nggak mau kayak gitu Pak. Orang tua dia juga nggak mau kayak gitu. Ya, kita bahagia aja kita bersama dengan dia, bahagia kita bersama yang mengingat kita Allah. Dan kita bersyukur kita itu hanya contoh kita. Coba kalau kita jadi kayak gitu. Ini mohon maaf ya Pak ya. Ini mohon maaf. Makanya kita kaya tuh dia bareng-bareng. Ya, bahkan pakaiannya lebih Jawa ya. Dia lebih netis loh daripada saya. Ya, Pak Supri itu cium tangannya sama dia daripada sama saya. Kan Pak Supri itu cium tangannya sama dia loh. Nah begitu Bapak sekalian ya. Jadi Al-Quran baca sedikit, ya. Belajar Al-Quran, ya. Bahkan kalau kita benar baca Al-Qurannya kebaikan 10 kali lipat. Khairukum man ta'allama Al-Quran bahkan sebaik-baiknya kamu sudah benar adalah yang mengajarkan Al-Quran dan belajar. Belajar nggak bisa, biar aja dulu Pak. Bapak sekalian, rahmat itu bukan dari orang pintar, bukan dari kepintaran Pak. Banyak orang pintar tapi makin jauh sama Allah. Allah menunjukkan orang masuk surga itu bukan karena pintarnya, bukan karena cerdasnya, bukan. Pernah terjadi ini Bapak sekalian, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu putus asa belajar, nggak masuk saya belajar untuk apa saya belajar nih, nggak tercerna oleh saya kata gitu. Wah dia nggak mau
mau belajar lagi, larinya ke kali. Di kali itu ada tetesan air, di bawahnya ada batu. Bolong itu batu oleh tetesan air. Kata dia, ya Allah, batu yang keras aja ditetesin air ini sampai bolong. Masa aku terus-menerus belajar keadaan hasilnya? Akhirnya balik lagi dia, minta maaf dia. Jadilah dia ulama besar, Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, jadilah dia ulama besar. Jadi bukan karena ini, bukan karena kecerdasan. Memang belajar itu sampai istilah kata harus sampai puyeng, sampai apa ya? Istilah kata belajar begitu. Ya, saya alami sendiri. Ya Allah, ilmu kok susah banget ini ya Allah. Gimana ini saya? Dulu saya begitu banget. Kalau kadang-kadang lihat teman-teman cerdas banget. Ya. Wah, teman-teman saya itu namanya waktu kuliah S1 gitu. Ya. Itu bahasa Inggris, bahasa Arabnya itu sedangkan saya jauh banget. Kadang-kadang malu, ya. Referensi itu buku bahasa Inggris itu tinggal disebut halamannya dia udah hafal banget. Saya pernah ke rumahnya ke Anwaruddin. Waduh, malu ya tidur di kamar itu buku sama dan buku banget bahasa Indonesia doang. Bahasa Indonesia. Karena yang sebagainya Allah. Karena kami Allah ini anak amat orang. Dan memang dia dimuliakan oleh Allah pakai ilmu. Subhanallah, ya. Waktu kuliah itu hanya dialah orang yang diberikan rumah dengan segala fasilitasnya gitu oleh orang. Ya. Hanya disuruh ngajar doang gitu. Tapi diberikan fasilitas. Umumnya diberikan fasilitas. Saya di situ tuh subhanallah. Cuman beliau disuruh nikah dengan putrinya nggak mau. Contoh saya di tahunnya Anwar ya, iya. Jadi sebenarnya ngomongin sama anak kita, kalau masalah jodoh dan kemana-mana, saya juga punya. Saya sampaikan kepada anak kita, lo kita kawin kan aja dia cakep banget kok. Ketika ngomongin kayak gitu, enggak banyak yang solehah, hanya tinggal bukan apa-apa kalau dipilih tak kecewa kalau nggak mau sama dia. Kalau mau ngomongin ya ngomongin sama keluarga anggota kurang mau ya nggak apa jangan nyari ilmu dulu ya kan ilmu jangan nyari ilmu ya pak ya jadi Al-Quran itu subhanallah Al-Quran itu subhanallah satu huruf aja sebuah kebaikan. Kenapa Al-Quran ulama membuat cara bacanya, hukumnya ada, sifat hurufnya ada. Kalau kita baca, kita kan nggak perlu sifat huruf, nggak perlu tajwid, ya. Tapi Al-Quran cara bacanya itu luar biasa. Ya. Bahkan qiraahnya juga tidak sembarangan. Qiraah yang harus dipakai adalah qiraah salah. Ya. Sudah boleh kita membuat bacaan tersendiri, nanti merusak dulu, nanti merusak yang lainnya. Ya, jadi bacaan itu seakan-akan sudah cara bacanya itu spesial gitu. Itu menggunakan qiraah salah. Ya. Jadi itu luar biasa apa? Ya. Oleh sebab itu kita pelajari banyak hal yang bisa dipelajari daripada Al-Quran. Banyak hal yang bisa dipelajari dari Al-Quran, terutama pelajari kandungan intinya ya Pak ya. Jadi kita pahami Al-Quran kemana nih mintanya kepada kita, ya. Seperti ini, seperti sekarang gitu. Al-Quran memohon kita melaksanakan sebagai manusia biasa ya. Jangan karena sholatnya rajin Pak dan lain sebagainya, tiap hari bajunya kokoh.
Istrinya bercanda sedikit malah. Lu nggak tahu siapa gua, ah? Lu cuma bini gua lu. Waduh, itu kalau udah nggak benar, nggak bagus itu. Ya, anaknya harus sebenarnya. Bahkan anaknya akhirnya, masya Allah, ya, bukan makin soleh, bukan salah. Kenapa? Mungkin karena begitu. Anaknya, ya biarkan anak aja kemana bersama kita, dampingi oleh kita. Kita sebagai bapak dan bagi. Coba lihat Rasulullah SAW kepada Fatimah. Nggak pernah Fatimah nggak dicium oleh Rasulullah SAW. Ya. Allah Akbar, saya tidak bisa, saya nggak bisa kayak gitu. Allah Akbar. Ya. Dan Rasulullah, ya, walaupun Rasulullah mencintai Siti Fatimah sedemikian rupa, Rasulullah tidak memanjakan loh. Kalau Fatimah nangis sedemikian rupa kepada Nabi, gimana ini saya, tangan saya kasih Nabi terjamur, kalau saya begini. Ya. Akhirnya Siti Fatimah bilang, tangan Allah yang menyebabkan kamu masuk surga. Allah. Ya. Jadi juga, oh, kalau anak Rasul udah cerai aja, hari miskin nggak begitu. Itu. Dan ternyata Ali dikagumi itu oleh Fatimah, dikagumi oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melihat kehidupan Ali kayak orang yang tidak berpikir keluarga, berpikir orang lain. Ali itu adalah orang yang tidak pernah berpikir keluarga, tidak pernah berpikir dirinya, berpikir orang lain. Itu Ali. Ya baik, dan sebagainya. Allah Akbar. Ya. Jadi Al-Quran mana kita jadikan pedoman. Bahasa mudahnya begini, Pak. Kalau yang namanya pedoman, kita mau kemana? Terus kita tidak mau pakai pedoman, tidak mau pakai petunjuk, nggak akan nyampe, Pak. Itu namanya pedoman. Ya. Jadi pedoman harus digunakan. Pedoman itu harus digunakan, harus dipakai. Ya sekemampuan kita, gitu ya. Kalau tidak menjadikan, cuma yang jadi masalah itu kalau ketika nggak mau belajar, nggak mau banget karena masih muda nggak mau belajar, ini mau gimana? Allah Akbar. Maka setelah maulid ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa ngobrol bersama untuk mengatasi anak-anak kita. Kadang-kadang kita semua punya anak muda, saya banyak banget, kami juga punya dan sebagainya. Kami mengarahkan anak kita susah. Mudah-mudahan pada saat kita bisa ngobrol bersama, bagaimana nanti anak-anak kita tentang keimanannya. Kalau tentang dunianya mah, tentang sekolahnya mah nggak usah dipikirin, bukan bagian kita. Orang tuanya udah sangat memperhatikan. Bagian keimanan ini lah, ayo kita pikirin. Siapa yang mengajak berenang, siapa yang ahli berenang, ajarin berenang. Siapa yang ahli badminton, istilah kata ajarin badminton. Bagaimana caranya supaya mereka dekat dengan kita. Kalau dimarahin mulu, pak dipukul mulu, nggak dirangkul mungkin salah. Seakan-akan dicontohin, deketin, dibarengin kali gitu. Ayo kita pikirin ya, supaya iman-iman mereka bagus gitu, supaya mereka nggak meninggalkan sholat. Kadang-kadang mereka ya, Allah Akbar, ujian menghadapi mereka lupa. Anak-anak kan sengaja dan tidak berpikir yayasan ini hanya untuk kegiatan yayasan. Yayasan ini kegiatan untuk remaja, untuk anak-anak siapa saja. Maka saya bebaskan, silahkan main di situ. Kalau tempat bermain mungkin nggak ada, daripada orang tuanya nyari kemana. Ya kalau saya nonton sedikit-sedikit pak, tidak di Alfok itu kalau main nggak boleh berantem, nggak boleh ngomong jelek. Kalau mau berantem di luar tuh, bukan di situ pak. Hanya begitu doang nongkrongnya teh. Akhirnya anak-anak yang lain tahu, nggak boleh merusak dan sebagainya. Aku tuh namanya anak yang begitu. Lidi itu parah-parahin, kaku akhirnya cepat, habis banget ya biar itu resiko.
Ya, nanti kita hanya bagaimana lagi, ya, dan lain sebagainya. Jawabannya, insya Allah apa yang menjadi harapan kita kalau kita bertahun dalam Nabi saya, ya. Ini sebenarnya ayat selanjutnya juga sangat perlu dianalisis Pak, karena memang sudah siangnya Pak ya. Jadi sampai dua aja dulu, ya. Dua dulu, insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan. Jadi Bapak sekalian, manusia biasa yang diperankan oleh Rasulullah, mari kita pelajari juga. Ya, hidup Rasulullah itu tidak membuat Rasulullah sering sakit. Maka Rasulullah tidak pernah membuat Rasulullah sering sakit. Ya, bagaimana yang seperti itu? Jadi bahasa mudahnya, bahasa syariah Rasulullah itu bisa jadi contoh bagi kita. Ya, jadi kita nggak usah menjauhi nilai-nilai bahasa syariah yang ada di kita, ya, dan lain sebagainya. Bahkan semakin melembur kita. Ya. Kalau kita lihat bahwa sekalian Rasulullah itu apa? Gini, sedikit satu lagi. Rasulullah SAW itu Pak, kalau bicara itu memahami siapa yang diajak bicara. Makanya kalau kita lihat ketika Rasulullah ditanya khairukum itu Rasulullah beda-beda jawabannya. Siapa manusia yang paling utama? Apa amalan yang paling utama? Ada yang karena dia memang naik dan sholatnya, dia bilang sholat wakil, sholat tepat waktunya. Ada anak yang bertanya amalan apa yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ditanya lagi apa amalan yang paling bagus ya Rasulullah? Khairukum nisa'ikum, yang paling baik kepada istrinya. Ada lagi yang paling baik kepada keluarga dan lain sebagainya. Jadi jawabannya berbeda-beda satu pertanyaan karena yang nanya juga berbeda-beda. Siapa yang nanya? Kalau kekurangan dia ternyata lalai kepada keluarga, yang paling baik bagi dia adalah memperbaiki kedekatan dia dengan keluarga. Dia kasar sama istrinya, Rasulullah bilang yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Dia omongannya itu loh, yang paling baik adalah diam jika tidak bisa bicara baik. Aulia semut khairan, aulia bicara yang baik. Kalau enggak ya diam. Jadi masih banyak lagi Pak pertanyaan siapa yang paling bagus? Siapa yang paling bagus? Orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi banyak pertanyaan, satu pertanyaan jawabannya berbeda-beda. Kenapa? Karena yang bertanya berbeda-beda. Dia kekurangannya di sini, dia kekurangannya di situ. Jadi Rasulullah itu memahami banget umat. Nah kita juga pahami Pak, siapa istri kita, siapa anak kita. Pahami bukan hanya bergelut dengan istri, bukan hanya bergelut dengan anak, bukan hanya bergelut dengan tetangga. Pahami supaya kita bisa memberikan yang terbaik bagi dirinya, bagi mereka. Makanya yang paling baik juga kata Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak kemaslahatannya, kemanfaatannya bagi orang lain. Orang yang paling banyak maslahatnya bagi orang lain. Ya. Nah, kita nggak akan bisa memberikan maslahat kepada orang lain kalau kita tidak mengerti orang lain. Jadi akhirnya kita kalau nggak ngerti, akhirnya kita tak ngomong kan. Padahal itu menyakitkan dia, bukan semakin bermaslahat. Ya, jadi sekali lagi, insya Allah kalau kita menjalankan misi kemanusiaan biasa, berangkat dari manusia biasa untuk membawa nilai-nilai ilahiyah, insya Allah itulah yang terbaik. Jadi berangkat dari kemanusiaan, kita ajak orang untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dibutuhkan juga salah satunya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya, mudah-mudahan
bisa diambil pelajaran walaupun sedikit ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni pengajian kita ya Pak ya, kalau ada salahnya ada kekurangannya dan sebagainya. Billahi taufiq hidayah wal inayah wa lakum minkum al-fatihah. Allahumma